Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah. Saya dari kelas 10 IIS 2. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang Gunung Tidar dan Tombak Kiai Panjang. Di Magelang terdapat sebuah bukit yang berada di tengah-tengah kota. Bukit itu sangat terkenal karena menjadi salah satu tempaan para taruna AKB. Bahkan bukit itu menjadi salah satu ciri khas kota itu. Namanya Bukit Tidar, atau lebih dikenal sebagai Gunung Tidar. Konon, Gunung Tidar merupakan pusat atau titik tengah Pulau Jawa. Syahdan, dahulu kala tanah Jawa ini berupa hutan belantara yang tiada seorang pun berani tinggal di sana. Sebagian wilayah besar Jawa ini dahulu masih dikuasai berbagai makhluk halus. Konon, tanah Jawa yang dikelilingi laut ini bak perahu yang mudah oleng oleh ombak laut yang besar. Maka, melihat itu para dewata segera mencari cara untuk mengatasinya. Maka berkumpullah para dewa untuk membahas persoalan tanah Jawa yang tidak pernah tenang oleh hantaman ombak itu. Diutuslah sejumlah dewa untuk tugas menenangkan pulau ini. Mereka membawa sejumlah bala tentara menuju Pulau Jawa sebelah barat. Namun, tiba-tiba Pulau Jawa kembali oleng dan berat sebelah karena para dewa dan bala tentara hanya menempati wilayah barat. Agar seimbang, sebagian dikirim ke timur, namun usaha ini tetap gagal. Melihat kenyataan itu, maka para dewa sibuk mencari jalan pemecahan. Setelah beberapa hari berhembung, maka didapatkanlah sebuah ide cemerlang. Mau tak mau, para dewa harus menciptakan sebuah paku raksasa, dan paku itu akan ditancapkan di pusat tanah Jawa, yaitu titik tengah yang dapat menjadikan Pulau Jawa seimbang. Paku raksasa yang ditancapkan itu konon dipercaya sebagian masyarakat sebagai Gunung Tidar. Dan setelah paku raksasa itu ditancapkan, Pulau Jawa menjadi tenang dari hantaman ombak. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat, Gunung Tidar pada mulanya hanya ditinggali oleh para jin dan setan, dan konon dipimpin oleh salah satu jin bernama Kiai Semar. Kiai Semar tidak sama dengan tokoh Semar dalam dunia perwayangan. Kiai Semar terkenal dengan sangat seram. Alkisah, datanglah seorang manusia yang terkenal berani untuk mencoba membuka wilayah Tidar untuk ditinggali. Kesatria ini berasal dari tanah jauh, yaitu negeri Turki. Bernama Syekh Bakir dan ditemani Syekh Jangkung. Tujuan kedua syekh ini beserta ketujuh pasang manusia dengan harapan dapat mengembangkan masyarakat yang kelak mendiami wilayah itu. Mendengar kabar itu, Kiai Semar murka. Diseranglah mereka oleh anak buah Kiai Semar, dan tiada seorang pun yang selamat kecuali Syekh Bakir yang sakti, soleh, dan sabar. Pada saat Kiai Semar mengancam Syekh Bakir, maka Syekh Bakir pun mengalah. Tapi bukan berarti ia menyerah kalah, tetapi sebaliknya, Syekh Bakir hendak menyiapkan diri lebih baik untuk mengalahkan Kiai Semar dan bala tentaranya. Sesampainya di negeri Turki, ia mengambil sebuah tombak sakti yang bernama Kiai Panjang. Selain itu, ia pun mengajak lebih banyak manusia untuk diajak serta membuka tempat tinggal baru di Tidar. Sesampainya kembali di Tidar, berpasang-pasang manusia yang diajak oleh Syekh Bakir tinggal lebih dulu di daerah sebelah timur Gunung Tidar, yang sekarang dikenal dengan nama Desa Turunan. Konon desa itu berasal dari makna turunan. Ada yang mengatakan arti dari turunan itu adalah keturunan. Selain itu, Syekh Bakir berangkat sendiri ke puncak Gunung Tidar untuk bersemedi. Tombak pusaka sakti Syekh Bakir ditancapkan tepat di puncak Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak sakti itu menciptakan hawa panas yang bukan main bagi Kiai Semar dan wadi balanya. Mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Kiai Semar dan sebagian tentaranya melarikan diri ke timur, dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya masyarakat sebagai wilayah yang angker. Tombak itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan dimakamkan di puncak Gunung Tidar dengan nama makam Tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tombak sakti itu, maka amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan jin dan makhluk halus. Syekh Bakir pun akhirnya memboyong sahabat-sahabatnya untuk membuka tempat tinggal baru di Gunung Tidar dan sekitarnya. Sekian cerita dari saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.